Oke, what's up guys, selamat datang di channel YouTube saya, Rossi AB97. Pokoknya gas. Oke, hari ini kita nanti mau dial Noken As. Noken As bikinan saya sendiri. Ini nanti kita mau proses dial ke mesin Mega Pro, tapi basicnya udah rubah ya guys. Di crankshaftnya itu sendiri itu udah pakai Krok AS Tiger. Terus kalau pistonnya masih pakai tetap MP, tapi MP-nya kita ganti pakai TKRJ oversize 150. Jadi pistonnya pakai diameter 65. Nah, terus headnya waktu kemarin datang, motornya datang itu kan posisi udah selesai Ryan ya guys, tapi headnya masih standar dan ini udah upgrade ke head yang lebih klep yang lebih gede. Pakai konfigurasi klep 3328. Terus kemarin main porting sama kompresi aja. Udah cuma itu. Sebelum masuk ke proses dial, saya mau menjelaskan fungsi dial camshaft, tapi dari versi saya sendiri. Nah, ini fungsi yang pertama itu kita dapat data. Data ini menurut saya penting ya guys, karena kalau kita riset data itu sebagai acuan motornya kurang gimana, terus kurangnya di bagian mana, ini data sebagai acuan, nanti kurangnya bisa dibenahi, datanya bisa diolah lagi, kita bisa bikin camshaft yang profilnya kayak apa, kita bisa patokan pakai data. Terus fungsi yang kedua, ini kita mengoptimalkan kerja mesin tapi melalui camshaft. Nah, camshaftnya ini dioptimalkan kerjanya dengan di setting timingnya itu sendiri. Terus yang ketiga itu fungsinya adalah lebih aman. Kita akan yakin kalau ini lebih aman. Kalau di dial kayak gini, kita nanti jadi tahu itu di overlapnya tingginya berapa, terus kita bisa nyowak klepnya dalamnya seberapa, ini kita bisa tahu. Nah, sedangkan kalau nggak di dial Noken itu kan jatuh timingnya acak, katakanlah dia overlap X nya tinggi, kita katakanlah overlap X nya 5, padahal di cowakan pistonnya cuma 5 mili juga. Nah, itu kan jatuhnya nanti tidak aman. Gapnya cuma dari deck clearance-nya aja. Nah, itu kita nanti mau proses dial. Ya udah gitu aja, langsung lanjut ke proses dial. Oke. Oke, sebelum lanjut ke proses dial, ini kalian harus siapin peralatan-peralatannya dulu, terus sama part-part motornya juga harus disiapin biar bersih, nanti cepat masangnya, nggak bolak-balik. Jadi nggak lupa, misalnya mau di dial di mana nanti nggak lupa. Terus sebelum masuk ke proses dial, di sini saya mau promosi apa nih? Busur derajat. Tapi ini khusus buat dial ya guys, khusus buat dial, nggak buat pelajaran kalian di sekolah. Ini khusus buat dial kayak gini. Ini kalau kalian minat atau pengen, kalian bisa DM di Instagram saya. Ini Instagramnya, nanti kalian bisa DM di situ, atau kalian bisa cek link di deskripsi. Ini link lewat Bukalapak. Oke, ya kayak gini barangnya. Kita wis masuk. Ini regane ora larang iki. Tak jamin ora larang. Luwih murah daripada yang lain nih. Oke. Nah, ini di sini bahan-bahannya udah siap semua. Bahan-bahannya di sini ada kop. Ini kopnya yang klep gede ya guys. Nih. Klepnya gede. Tapi buat piston ukur 65. Nah, ini bahan-bahannya. Ini klepnya 3329. Buat piston 65. Masih oversize 150 ya ini. Oversize 150. Kayak ketok kayak 150 ini gitu. Nah, 150. Terus camnya juga udah siap. Maksudnya nggak usah bersihin kayak gitu. Ini camnya juga udah siap. Headnya ini udah tak bersihin tadi, malas balik ya soalnya ini dulu naringnya barang. Terus bloknya juga udah siap, ini tinggal ngolesin oli aja. Terus tutup kopnya juga udah siap nih, pakai RRA ya guys, udah tak bersihin.
Jadi tinggal pasang aja nanti. Terus ini pakai gear timing punya GL Pro. Apa ya? Tapi nembungnya biasanya CBK2. Mungkin bakulnya yorti nek podo. Nah, ini dicoba. Di bagian ini dicoba. Biar nanti bisa digeser-geser kayak gitu. Jadi yang posisi yang bawah sini nanti statis. Yang atas nanti bisa dinamis, bisa digeser-geser gini. Oke. Jadi tujuannya dicoba kayak gitu ya guys ini. Oke, kita lanjut ke proses dial. Ini yang pertama, kalian pasang lebih dahulu ya ini. Tapi ini bisa dipasang kalau posisi magnetnya kepasang juga bisa kayak gini. Dipasang sih, karena punya topnya ada di bawah. Mau geser ke atas susah, jadi nggak tak geser. Jadi biarin di bawah aja kayak gini. Ben apa? Penting kan? Penting nanti tahu posisi topnya ada di mana. Terus kalian bisa kasih set 0 di busur ya bawah ini. Karena bisa kasih set 0-nya nanti. Oke, kita lanjut. Yo. Pasang ringnya sih. Karena di sini cuma buat nyari top pistonnya aja, jadi kita nggak perlu press block kanan kiri ya, cuma press block satu aja juga udah bisa buat nyari top pistonnya. Oke, nah gunanya kita nyari di sini top pistonnya itu nanti buat posisi dial, biar kita bisa tahu saat dia posisi top piston saat 0 derajat itu di mana, buat nyari overlapnya di mana, juga nanti buat kita nyari center loopnya mau ditaruh di derajat mana. Oke, sekarang kita cari top pistonnya dulu. Nah, jadi derajat 0 saat TMA itu di sini. Terus set 0-nya dulu. Oke, sekarang kita lepas dialnya. Momennya masing-masing baut yang di head ini momennya 30 Newton meter. Nah, 30 Newton meter. Nah, jadi kenapa kita putar crankshaft-nya terlebih dahulu sebelum kita setel klep. Jadi kalau mesin pertama kali naik ini kan kemarin juga bongkar klep juga ya. Jadi kita nggak tahu ini ukurannya udah mapan atau belum di setelan klepnya ini. Jadi kita puterin crankshaft-nya terlebih dahulu biar nanti posisi klepnya mapan semua kayak gitu. Nah, kalau udah putar-putar kayak gini, kita baru setel posisi klepnya. Kita setel celah klepnya maksudnya. Nah, jadi kalau di standar manual Tiger itu celah klepnya itu 0,1, tapi kalau saya lebih prefer pakai 0,05. Iya, ini 0,05. Terus fillernya aku pakai
Tegiro. Gini kalian terserah mau pakai filler atau enggak, itu seleranya masing-masing. Untuk celah X aku juga sama pakai 0,05. Oke, kita masuk ke part utama bagian dari video ini, yaitu dial camshaft-nya. Ini diusahakan tadi kalau bisa ya, kalau bisa ini jangan disentuh, tapi kalau kalian nyentuh di bagian kawatnya ini, kalian harus ngulang dari awal tadi, dari press blocknya tadi, terus ngetopin sekernya, diulang dari bagian situ. Jadi ini bagian kawatnya ini jangan sampai kesentuh. Oke, kita dial nokennya. Ini dial nggak sekedar dial ya guys, ini dial kita buat nyari tahu angkanya dari nokennya ini, juga buat ngeset nokennya ini di timing berapa. Untuk posisi dialnya ini usahakan ini wajib sejajar sama batang klepnya. Ini ya, yang ini. Jadi sebelum kalian ngeset di bagian dialnya ini, kita puterin terlebih dahulu crankshaft-nya kayak tadi, biar posisi dialnya ini mapan terlebih dahulu. Nah, kalau udah kita set 0 dulu di bagian dialnya. Nah, kalau udah di set 0 kayak gini, kita puterin lagi dialnya. Kita puterin lagi crankshaft-nya buat memastikan dia kembali ke angka 0. Oke, ini udah ya, udah set 0, udah jadi. Oke, sekarang kita tinggal set timing camnya. Yang pertama nanti kita mau bikin center loop. Center loop itu lift maksimalnya itu di angka yang in ya, yang in dulu. Yang in nanti kita kasih angka di angka 70 sampai 75 setelah 90 derajat. Oke. Nah, ini lift maksimal yang in ya. Lift maksimalnya 9,33. Ini di angka 75-70 ya ini ya. Udah bener angkanya. Sekarang kita cek yang X-nya. Yang X juga sama, kita taruh di angka 70-75 sebelum 90 derajat kayak tadi ya. Kalau in kan setelah 90 derajat, setelah titik mati atasnya. Nah, ini center loopnya atau lift maksimalnya yang di klep, yang di noken yang di X ini 9,2 ya guys, 9,2. Terus kemudian di sini loopnya juga udah pas, center loopnya juga udah di 70-75. Ini udah pas ya guys yang X. Jadi ini sebuah kebetulan, waktu pertama kali tadi masang ini timingnya juga udah pas. Oke, tadi kita udah set yang itu tadi angka umum ya guys, yang di 70, ini 70-75. Terus yang in 70-75.
Terus yang X 70 sampai 75 itu juga udah angka umum. Sekarang saya mau settingan punya saya. Ini saya cek di bagian overlap, ternyata yang X ini liftnya lebih tinggi waktu overlap daripada yang in. Nah, di sini yang in 2,5, lalu yang X di sini masih 2,75 ya guys. Ini mau saya bikin in sama X itu sama, jadi nanti kalau dia waktu udah kepasang part-partnya udah udah mapan semua, ini nanti kalau dia mundur timingnya dia nggak terlalu lemot banget motornya. Jadi kalau buat motor yang cepat-cepat itu timingnya lebih dimajukan. Kalau buat motor yang buat nyari RPM atas itu nokennya timingnya dimundurkan. Kalau ini timingnya posisinya masih 0 ya guys, karena tadi di top center loopnya masih 75 70 itu udah 0. Menurut saya udah 0 ini. Sekarang kita majukan timingnya terlebih dahulu. Oke, nah ini fungsi coakan di gear timingnya tadi buat geser timingnya ini. Nah, sekarang udah pas. Yang di overlap yang bagian in ini 2,64, kalian bisa cek ya guys. Ini yang in ini 2,64, namanya di sini 64. Terus kemudian yang X juga sama. Ini yang X. Yang X 2-nya dari sini ya tadi nolnya. 2,6-nya di sini 64. 2,64. Sekarang kita cek ulang di bagian center loop-nya ini ya guys. Center loop-nya tadi seenggaknya mendekati angka 70-75, dan yang in 70-75 dan yang X sama juga 70-75, setidaknya juga mendekati angka itu. Sekarang kita cek yang X terlebih dahulu. Nah, ternyata setelah digeser tadi, ini center loop-nya masih di angka 70-75 juga ya guys. Ini lift maksimalnya. Terus di sini 70-75 sebelum 90 derajatnya. Nah ini. Oke ya. Kan muternya ke sini. Muternya berlawanan dengan jarum jam. Muternya ke sini ya. Ini lift maksimal, jadi dia udah nggak gerak. Nah ini, oke, udah. Kita lanjut yang in. Maksimalnya. Ini ya lift maksimalnya. 9,33. Kita cek bagian bawah. Ini 70-75 juga. Setelah 90 derajatnya. 90 derajatnya yang ini ya guys. Tadi kan opennya sebelum titik mati atasnya yang ini, sebelumnya ini opennya di sini, terus kemudian dia lift maksimalnya di sini. Nah ini, oke, kita turunkan. Oke, sip. Nah, jadi untuk stylenya timing tadi, saya itu ngesetnya di 70-75 yang ini ya guys, yang in kan opennya di bagian sini sebelum titik mati atas ini, yang in itu opennya di bagian sini itu open. Terus kemudian setelah 90 dia lift maksimal itu di angka 70-75 ini, 75-70 ini di bagian sini.
Kalau saya ngesetnya di bagian sini, saya taruh lift maksimalnya di bagian sini. Kemudian yang X juga sama. Kan yang X itu membukanya dia sebelum bottom dead center atau titik mati bawah, membukanya sekitar angka sini. Itu dia membuka. Terus kemudian dia lift maksimalnya sebelum angka 90 derajat ini. Membukanya di sini. Kalau saya nyetanya di bagian sini, 70-75 yang di sini. Nih. Terus dia baru nutup di setelah top dead center ini, yang X ya guys. Tadi yang ini X. Nah itu. Oke guys, cukup itu aja videonya dari saya. Kalau di sini terdapat kesalahan dari video saya mohon maaf. Terus kalau kemudian kalian dapat sisi negatif itu silahkan disingkirkan saja. Kalau kalian dapat sisi positif silahkan diambil. Syukur-syukur kalian bisa mengembangkan dan jadi lebih baik dari yang ini. Oke, cukup itu aja. Terus untuk kemudian nanti video test drive-nya menyusul ya guys. Untuk ini mesinnya yang motornya ini nanti bisa menyusul videonya. Itu aja videonya dari saya. Kalau kalian suka jangan lupa di like dan di subscribe. Sip.